Ya, baik Bapak Ibu semua, kembali lagi dengan saya Gustian. Kali ini kita akan membahas gimana, oh ya, saya akan coba tag ya. Jadi, sebentar. Oke. Ya, Bapak Ibu, kali ini kita akan membahas tentang KPI dan monitoring SOP laundry. Ya, kita tahu semua laundry di Indonesia beraneka ragam, ya. Dan kali ini saya akan membahas lebih spesifik, karena yang saya bahas adalah coin laundry, ya. Yang mana coin laundry biasanya menggunakan dua konsep Bapak Ibu ya, seperti yang saya juga berlakukan di outlet saya, juga investor ya, dan di seluruh Indonesia yang totalnya sekarang sudah 3.000, hampir 4.000 saat ini ya. Jadi dua konsep itu adalah satu yang self service, satu lagi adalah yang full service. Kalau Bapak Ibu tahu mungkin, dan di belakang saya juga terlihat ya, ini salah satu konsep laundry yang memang kita desain untuk self service. Minimal kita sarankan 4 ya, 4 mesin, 4 mesin washer dan 4 mesin dryer. Dan di sini Bapak Ibu, oh ya, ini ada, sebelumnya saya menyapa dulu ya semuanya. Pak Bisri, thank you sudah join ya. Dan nanti kalau Bapak Ibu ada yang mau tanya juga bisa langsung tanya ya. Saya akan coba memberikan beberapa tips ya, ilmu yang saya pernah alami, juga investor alami ya. Tapi tujuannya adalah sama-sama Bapak Ibu. Saya di sini pun belajar untuk bisa lebih baik ya. Begitupun apapun yang saya sampaikan, kalau memang ada yang perlu ditambahkan, silahkan ya. Kita harap bisa sama-sama bisa growth ya. Oke, kembali lagi ya. Bapak Ibu ya, mungkin sudah tahu ya, konsep coin laundry itu hanya ada dua, self service dan full service. Kenapa Pak hanya ada dua? Karena memang kita spesifikkan untuk di mesin. Kita harap sih sebenarnya karyawan di sini tidak harus banyak Bapak Ibu. Kalau saya visit ke beberapa outlet laundry itu ada yang karyawan sampai hampir 30 outlet, 20 orang ada Bapak Ibu. Saya pernah ya waktu awal-awal research laundry itu ada yang sampai 10, 15, ada yang sampai 20 karyawan di satu outlet. Dan ini akan sangat, menurut saya akan sangat tidak mudah mengelolanya ya. Dan kali ini saya akan spesifik membahas tentang coin laundry, entah itu card laundry atau sekarang sudah menjadi QR code laundry ya. Jadi kalau Bapak Ibu tahu, kita harus punya SOP, satu SOP untuk konsumen ya. SOP konsumen ini yang kita tahu, yang kita harus pasang di depan outlet ya, di depan outlet, bukan di depan ya lah, lebih tepatnya di dalam yang berdekatan dengan kasir ya, yang kita pantau CCTV. Ini SOP yang memang harus diketahui oleh karyawan khususnya, juga konsumen. Jadi karyawan wajib menyampaikan hal ini kepada konsumen ya. Dan ada beberapa hal, mungkin saya percepat saja, yang nanti mau SOP-nya bisa saya kirimkan, tapi memang khusus ya, bukan yang memang konsepnya Bapak Ibu harus lihat dahulu yang mana ya, karena pasti konsep yang saya berikan ini belum tentu juga cocok untuk konsep yang ada di outlet Bapak Ibu ya. Tapi minimal Bapak Ibu ada gambaran ya. Pertama, Bapak Ibu biasanya tuh, saya gambaran umum aja ya karena waktu. Biasanya kita selalu katakan di sana, pastikan sebelum memasukkan pakaian memeriksa dahulu. Ini banyak kejadian Bapak Ibu ya. Contoh korek api, bahkan juga ada ya kayak ya, ada yang sampai pisau karter pun ada Bapak Ibu. Ini akan sangat membahayakan, bukan hanya membahayakan dari mesinnya, bajunya pun juga akan tidak baik ya. Ini selalu kita tulis di depan, dan itu harus dipastikan konsumen mengetahuinya ya, sehingga kita pun juga bisa meng-counter apabila ada konsumen atau orang yang sengaja mengetes ya, atau berniat tidak baik ya. Itu pertama untuk konsumen. Saya bahas untuk konsumen dulu Bapak Ibu ya. Terus kedua,
laundry yang terlalu kotor atau bekas muntahan atau kita udah tahu ya, atau yang sifatnya benar-benar kotor sekali, kita nggak sarankan cuci di point laundry service. Kita makanya harus pastikan ini ya. Kadang ada yang benar-benar kotor, bahkan itu bukan kotor lagi tapi itu betul-betul memang banyak lumpurnya gitu. Kita nggak sarankan itu Bapak Ibu. Itu harus kita katakan dibilas terlebih dahulu, dan itu bukan tanggung jawab kita Bapak Ibu ya. Kadang ada kalau udah diperiksa, baik kelalaian dari konsumennya sengaja ngetes atau karyawannya juga lalai, itu juga kita benar-benar berikan sanksi juga gitu ya. Kita harap sih sama-sama, makanya harus dipahami. Terus ketiga, outlet kita yang biasanya, ini bagaimana cara menentukan SOP yang benar dalam laundry terutama. Oke. Ya, sambil saya menjawab ya, ini pendanaan dari Laundry Shop 88, thank you, pertanyaannya bagus sekali. Nah, ini saya sedang membahas tentang SOP konsumennya ya. Jadi nanti ada SOP untuk konsumen, SOP untuk karyawan, di mana SOP karyawan ini nanti ada banyak ya, saya nanti akan jelaskan di mana step by stepnya, termasuk nanti pembukuan, termasuk nanti stock of name gitu ya, termasuk nanti ada beberapa prosedur keuangan, itu juga nanti dibuatkan. Ya, ini sambil saya menjawab, saya menjelaskan dulu ya. Ini mungkin karena belum semua saya jelaskan ya. Laundry Shop 88, thank you pertanyaannya. Jadi yang tadi saya lanjutkan, laundry baju-baju yang terlalu kotor, bukan terlalu kotor, yang bekas muntahan kotor, bahkan kotor sekali, kita nggak sarankan cuci di tempat kita, Bapak Ibu. Ya, kenapa? Karena mesinnya kita memang bagus ya, mesinnya kita udah bisa mentap clean, dia bisa membersihkan dirinya sendiri gitu ya, dan memang bagus. Tapi kalau memang ini terlalu kotor, kita sarankan di mesin ya. Di awal kita sudah tolak, bahkan ada beberapa yang kita tolak, ada yang beberapa yang memang kita adjust, kita treatment khusus. Jadi maksudnya kayak dibilas dulu, dikucuk-kucuk dengan air atau gimana gitu ya, itu ada juga treatmentnya. Ketiga Bapak Ibu, kita tidak mencuci bahan-bahan yang seperti jas, katun, wool, kita nggak sarankan karena nggak dedicated untuk mesinnya. Walaupun kita sendiri sebenarnya punya mesin-mesin khususnya Bapak Ibu ya, mesin yang memang untuk wet clean, untuk satuan itu ada ya. Jadi kita harap Bapak Ibu semua, siapapun, kan ini saya bicara tentang point laundry ya, point laundry yang dedicated, semua mesinnya komersial. Kalau beberapa mesin yang mungkin dengan tipe home yang lain, itu saya sarankan dengan SOP ini ya, karena pasti akan banyak treatment khusus. Terus tadi ya saya udah katakan ya, tidak menerima jas, gaun, wool ya, katun, kulit yang bahan-bahan sensitif, kita nggak sarankan Bapak Ibu. Terus ketiga, selanjutnya ya, untuk khusus self service, tadi saya katakan kan ada full service, ada self service. Itu kita selalu kasih keterangan bahwa barang tidak diambil dalam 1 jam, karena kan kita tahu ya, kita selalu punya tagline 1 jam kering. Di dalam mesin itu akan dikeluarkan oleh petugas, dan kita tidak bertanggung jawab atas kehilangan ya, khusus self service. Kalau full service kan memang karyawan ya, karyawan yang memang menyediakan. Bapak Ibu, sorry saya pakai masker karena saya ada di satu ini ya, Starbucks ya, di lantai 2 Starbucks, dan mengharuskan protokol kesehatannya dijaga sehingga harus tetap pakai masker. Walaupun di depannya saya ini kantor saya juga ya. Selanjut Bapak Ibu. Terus selanjutnya, transaksi tanpa nota. Transaksi tanpa nota, pengambilan barang harus dengan nota asli. Tidak boleh mereka mengatakan hilang atau apapun. Kalaupun terjadi hal itu ada SOP-nya tersendiri. Contoh, dia memberikan KTP ya, nomor telepon yang terregistrasi di awal, dicek apakah betul. Itu semuanya ada ketentuannya lagi. Jadi semua harus dengan nota asli ya. Dan nota asli pun di dalam outlet itu harus selalu ikut kemanapun pakai pergi. Jadi kadang kita selalu punya tagline kan, higienis tidak dicampur, 1 jam selesai ya. Yang mana nota yang ada dari mulai konsumen berikan ya, kita kan biasanya kan ada rangkap sampai 3 ya. Kalau kita pakai aplikasi biasanya ada yang diberikan itu bisa ngeprint 2 sampai 3 kali ya. Jadi 1 untuk customer, dan kita semua pembayaran di depan ya. Kita pembayaran di depan dan semuanya itu harus cash and carry. Walaupun kita banyak fitur-fiturnya ya, bisa pakai GoPay, OVO dan seterusnya. Ini untuk konsumen yang basically awal harus diketahui ya. Nah, lalu selanjutnya saya akan bahas tentang SOP karyawan.
ya Bapak Ibu. SOP karyawan ini perlu mungkin perlu dicatat ya, atau nanti juga saya konsep di IGTV ya, nanti Bapak Ibu bisa lihat berulang-ulang. Jadi karyawan itu punya SOP di mana ia bertanggung jawab atas outlet, bukan hanya melayani ya. Jadi kita tahu di laundry kan ada banyak sekali stoknya Bapak Ibu ya. Stoknya itu hanya sekitar kalau saya katakan tidak sampai lebih dari 10 item. Apa aja sih biasanya? Ya, stoknya ada deterjen lah, parfum lah, plastik ya. Itu ada juga gas. Kalau yang pakai gas, kalau yang ada listrik bahkan udah tidak perlu lagi gas. Ya. Kita lihat di sini kita adakan yang namanya daily stock, terus juga weekly stock sampai monthly stock. Jadi itu ada pembukaannya khusus ya. Kalau nanti Bapak Ibu ingin tahu, nanti bisa chat ke saya juga ya, saya akan kasih tahu contohnya. Jadi itu diberikan, yang mana kita tahu stok terakhir. Kadang Bapak Ibu kita kan udah tahu, kadang di hari-hari tertentu ada tiba-tiba ya ada cucian atau ada member yang banyak, sehingga itu menyebabkan lot yang luar biasa, sehingga bisa stok plastik atau yang lain itu bisa berkurang. Ini kita antisipasi. Jadi karyawan tuh harus benar-benar bisa belajar tentang stok juga. Stoknya sih nggak banyak, karena stoknya di outlet kan tadi saya sampaikan nggak banyak Ibu ya. Itu harus betul-betul ia paham dan tahu, sehingga kita sudah ada punya time schedule untuk pemesanan, cadangan ya, termasuk juga kita kan kadang-kadang kalau untuk kayak contoh gas ya, gas itu kan kita sarankan sebenarnya karyawan yang pesan, harus Bapak Ibu atau ada PIC yang khusus pesan langsung, karena kita harapkan jangan sampai ada fraud di sana ya, karena banyak sekali Bapak Ibu, dan kadang gas pun nggak sampai full yang kita harapkan 12 kilo gitu ya kan, karena setelah standar 12 kilo itu full, kita nggak sarankan. Nah, selain itu Bapak Ibu kita harus pastikan pembukuan ya. Satu tadi tentang stok, karyawan ini harus punya SOP tentang stok. Terus kedua tentang pembukuan. Pembukuan di sini apa maksudnya? Pembukuan tentang yang namanya pencatatan keuangan ya. Kalau Bapak Ibu sudah menggunakan POS kasir ya, atau kayak saya juga udah menggunakannya, atau yang masih pakai nota, pastikan ini betul-betul tercatat ya. Semua tercatat dan benar-benar Bapak Ibu pastikan di kasir itu dipantau oleh CCTV yang benar-benar bisa lebih jelas gitu ya, high resolution, maksudnya high definition, jadi benar-benar clear, kelihatan ya. Untuk pembukuan di sini Bapak Ibu ya, ini saya kasih keterangan juga di sini pembukaan keuangan yang masuk ya. Kalau udah ada POS kasir lebih baik. Kalau yang Bapak Ibu masih pencatatan manual itu harus tercatat, termasuk di sini untuk konsumen lama, konsumen baru ya, harus ada catatannya. Jadi kita tahu Bapak Ibu, sebetulnya tuh ada konsumen baru atau memang hanya konsumen lama yang repeat gitu ya. Kita ada kasih catatan di buku besar biasanya ya. Terus Bapak Ibu bisa saya tambahkan lagi desain layout untuk setting awal itu juga harus dipikirkan ya. Jadi contoh, ada kasus baru aja minggu lalu saya ditanya ya, ada satu investor yang mau buka di satu kota, berikan layout ke saya. Jadi saya melihat kalau saja Bapak ini tidak mengkolaborasikan laundrynya, saya sarankan meja kasirnya itu di belakang mesin. Jadi bukan di belakang mesin, sorry. Jadi di sini contoh mesin ya, di sini mesin berjejer, setiap mesin berjejer. Saya sarankan itu di bagian belakang. Kenapa Bapak Ibu? Untuk self service dan full service, jadi dibantaunya lebih enak. Tapi karena ini ada kolaborasi lounge cafe, di sini cukup better gitu, bagus, karena bisa melihat dua sisi ya. Nah, Bapak Ibu di sini penting, kenapa? Karena Bapak Ibu perlu ada satu teritori clear area. Jadi yang mana di situ benar-benar steril, hanya untuk karyawan. Tidak ada konsumen bisa masuk, bisa lihat, bisa apapun. Itu betul-betul Bapak Ibu pastikan, karena sekarang banyak kejadian Bapak Ibu ya, sampai ada handphone kehilangan gitu ya. Terus ada yang konsumen tiba-tiba masuk ke ruang teritorinya karyawan, itu kita tidak sarankan ya. Nah itu jadi mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan Bapak Ibu ya. Bahkan saya pernah juga kok ngalamin sampai hotel handphone auto tuh ada yang terhilang, dan
maksudnya dia ada yang ngambil gitu ya, dan ketrack sama CCTV Bapak Ibu. Ini penting kita jaga ya, kita jaga bersama-sama. Nah selanjutnya Bapak Ibu, keuangan, SOP keuangan. Kalau Bapak Ibu sudah pakai yang namanya aplikasi, udah sangat clear sekali, tidak perlu pusing gitu ya, karena semua tercatat, semua bisa dilihat dari grafiknya. Kalau yang manual ya Bapak Ibu perlu benar-benar buatkan ya. Makanya memang saran saya nih Bapak Ibu, karena kita tahu margin laundry itu besar Bapak Ibu ya, hanya untuk keluarin 1 juta sampai 2 juta dalam setahun. Ambil POS yang menurut Bapak Ibu cocok dengan bisnisnya ya, agar Bapak Ibu bisa kontrolnya mudah. Ini penting Bapak Ibu ya. Kayak hari ini saya mau lihat beberapa outlet, saya bisa kelihatan transactionnya, shift 1 berapa, jam berapa yang rame, itu kelihatan semua ya. Ini akan sangat membantu untuk kita promosi ya. Terus selanjutnya kita tahu kebersihan outlet ya, ini untuk karyawan juga SOP. Saya selalu ada checklist Bapak Ibu, dimana checklist di sini adalah untuk bukan hanya kebersihan di outlet, kebersihan di mesin, terus standar membersihkannya, itu ada checklistnya. Jadi setiap pagi apa yang mereka lakukan itu kita udah ada checklistnya, mereka tahu ya. Jadi contoh nih Bapak Ibu, di laundry yang khususnya ber AC sama yang tidak ber AC itu treatmentnya beda ya. Jadi pada saat pagi, oh ya ini ada Pak Pramudia, thank you Pak sudah join. Jadi kita ingin karyawan baik yang lama, baru, ataupun yang nanti pengembangan itu mengetahui dengan jelas apa yang dilakukan, job desk dan tanggung jawab itu pada saat pagi. Ia buka pintu ya, buka rolling door, contohnya apa yang dia lakukan ya. Karena kita tahu ada juga beberapa case yang memang kelupaan ngecas lah, ketinggalan lah, dan lain-lain. Itu kita tidak harapkan Bapak Ibu. Jadi apalagi kan di dalam juga ada gas sana, kita tidak tahu ya. Kita harapkan di sini Bapak Ibu semua safety. Bapak Ibu pastikan bahwa pada saat Bapak Ibu buka ya, saya selalu katakan semua dulu buka sampai ada airflow ya. Bahkan kalau perlu exhaust fan yang kita selalu standarkan di outlet itu selalu dihidupkan. Jadi ada arus masuk dan keluarnya oksigen Bapak Ibu ya di dalam. Dan kita juga mencegah adanya terjadinya, kalau Bapak Ibu contoh pakai AC itu kan tertutup ruangannya. Jadi kalau ada ya yang tidak kita inginkan seperti kebocoran gas dan lain-lain, kita udah bisa antisipasi Bapak Ibu ya. Jadi di sini Bapak Ibu keuangan pun juga penting ya. Keuangan di sini dalam arti apa? Bapak Ibu mungkin sudah fasilitasi banyak pembayaran ya, bisa mungkin kalau cash kadang ya, sekarang kita tetap ambil Bapak Ibu. Cash bisa pakai OPPO, GoPay yang debit, kredit card dan seterusnya, itu tidak apa-apa. Bapak Ibu bisa pakai itu dengan baik. Hanya pencatatannya dan recordnya harus jelas. Seperti yang saya pernah sampaikan juga di IG live sebelumnya, bahkan edisi saja Bapak Ibu bisa dimainkan ya. Yang itu akan merugikan konsumen, tapi secara pendapatan outlet itu sesuai ya. Saya udah contohkan, jadi ini saya juga bahas sedikit lagi ya. Jadi contoh cuci kering setrika contoh 50.000 ya, di tag di sana di swab 60.000 contohnya, kan masuknya 60.000 ke kantor, maksudnya ke outlet ya, secara transfer. Jadi ada uang kelebihan 10.000 yang diambil karyawan. Itu ada terjadi di salah satu investor saya Bapak Ibu, dan ketahuan, dan ini bentuknya udah pelanggaran sehingga langsung dikeluarkan Bapak Ibu. Ini contoh kecil yang kita sebenarnya tidak harapkan, tapi karena Bapak Ibu tahu ya, turnover karyawan sangat tinggi, sehingga kita betul-betul perlu adanya saling percaya, dan kita buat satu ketentuan ya, agar satu sama lain bisa saling menjaga ya. Kita harapkan juga karyawan bisa lama gitu ya, dan ini baik gitu untuk mereka. Ini keuangan Bapak Ibu ya, ini penting sekali, dan kita tahu program-program yang sekarang ada ya, itu juga bisa menunjang untuk promosi ya. Selanjutnya untuk karyawan, nah tadi udah saya jelaskan bagian kebersihan ya. Kebersihan di outlet pun kita juga buat checklistnya Bapak Ibu ya. Contoh lantai, contoh Bapak Ibu mungkin tahu ya, ada satu standar kalau di Coin Laundry itu ada yang keranjang gitu ya, keranjang contoh kecil aja, keranjang itu ada yang merah, ada yang biru ya. Kita tahu yang kotor sama yang bersih, dan kita pastikan keranjang itu selalu ikut kemanapun pakaian pergi. Ini salah satu SOP yang kita jalankan Bapak Ibu.
sehingga mengantisipasi tertukar, ya. Dan kita tahu kita ada standar yang memang pada saat mencuci, ya, pada saat mencuci dan kalau Bapak Ibu tahu mungkin ada bagian kaca, bagian ada apa namanya link filter yang perlu dibersihkan. Itu standar yang harus dijalankan terus. Kadang saya pernah audit Bapak Ibu, ya, sebenarnya bukan outlet saya sih, datang ke outlet investor, lihat, saya tanya karyawannya kan memang berganti-ganti terus, ya, saya lihat link filternya itu sampai itu numpuk debunya luar biasa karena itu kapas, debu bercampur. Jadi saya tanya, kok bisa ini setebal ini? Iya Pak, kan dibersihkannya nanti pulangnya. Nah ini dia Bapak Ibu, saya sudah mengedukasi dan itu tercatat di SOP yang kita berikan pun kadang itu nggak terrealisasi di dalam outlet, sehingga itu menyebabkan satu Bapak Ibu, kehigienisan kurang, ya, pemanasan juga kurang, terus nggak benar-benar bersih, ya, kan itu kan terhalang dia. Sebenarnya kan itu airflow untuk menyedot. Jadi Bapak Ibu tahu ya, baju-baju yang ini jadi lebih halus kalau dia airflow-nya pun juga bagus, ya, dan kecepatan untuk mengeringkannya pun lebih optimal, ya, kalau semua SOP dijalankan. Tapi banyak yang tidak jalankan Bapak Ibu, ya. Nah ini dia. Terus juga kalau Bapak Ibu tahu di bagian washer maupun dryer itu selalu ada SOP yang selalu kita katakan diputar, atau dryer itu kita lihat karena ada rongga-rongga yang cukup besar yang menyebabkan baju, kaos kaki kecil atau apa bisa menyangkut. Nah itu yang kita harus pastikan di outlet, ya. Juga kacanya dan bagian karet untuk washernya itu harus dilap, ya. Pak, apakah harus selalu setiap cuci dilap? Untuk kacanya, ya, setelah selesai rehat. Jadi contoh mesin kalau seandainya udah digunakan 2-3 kali langsung. Kalau memang seandainya tidak, seandainya mungkin 4 lot, ya nggak apa-apa 4 lot. Tapi ada satu standar SOP yang kayak seperti link filter tuh harus setiap kali 1 kali cuci harus dibersihkan, ya. Nah, terus kedua, Bapak Ibu harus juga pastikan servis dan maintenance itu betul-betul sesuai SOP. Jadi kita selalu sarankan di mesin-mesin komersial itu sebenarnya maksimum 6 bulan Bapak Ibu, ya. 6 bulan di sini adalah kapasitas maksimum. Kalau Bapak Ibu penjualannya mungkin besar, bahkan mungkin ada juga yang sampai 24 jam, mungkin 3-4 bulan sudah boleh. Karena sudah terlihat Bapak Ibu, ya, kalau pemakaiannya cukup tinggi, di cycle-nya itu bisa kelihatan. Jadi mesin-mesin yang memang komersial dia udah dedicated, kita bisa lihat cycle lotnya itu berapa, ya. Dan kita harap di sini ada beberapa SOP yang kita hubungkan dengan keuntungan konsumen. Jadi mereka memastikan bahwa satu disiplin, mereka harus datang on time. Kita selalu cek tuh Bapak Ibu, karena di CCTV itu kebetulan kita udah buat CCTV yang ada alertnya. Jadi pada saat dia jam 7 tank gitu, ya, dia belum datang atau dia telat, itu kelihatan semuanya, ya. Jadi ini mungkin Bapak Ibu juga perlu cek, karena kita di saya sih khususnya, ya, di beberapa investor juga saya sudah mention, kita memang salary ndak sesuai UMR, tapi kita buat sesuai UMR dengan ketentuan. Jadi ketentuannya apa? Mereka disiplin, kerajinan mereka jaga, ya, kedisiplinan, kerapian, sampai juga ada yang namanya target penjualan. Itu kita betul-betul buatkan SOP-nya. Dan kita harap dengan adanya itu mereka pun bisa menjadi owner outlet di situ. Jadi mereka merasa memiliki, bukan hanya mereka bekerja Bapak Ibu, ya. Oke, selanjutnya, nah bahkan saya ada berikan namanya 3-in-1 bonus atau 2-in-1 bonus Bapak Ibu. Ya ini saya nggak bahas di sini karena ini pencapaiannya tergantung, ya. Pada saat 3-4 hal tadi seperti kerajinan, disiplin, ya, kebersihan, target tercapai, dia dapat. Kalau hanya 2, biasanya proporsional. Tapi diutamakan sih ujung-ujungnya adalah penjualan. Jadi kita selalu tekankan apa yang perlu dilakukan outlet untuk menaikkan penjualan. Itu selalu kita tanya, dan inovasi apa yang dilakukan. Mereka biasa info 2-3 hari sampai 1 minggu. Ya, selalu evaluasi. Selalu evaluasi. Nah, oke. Terus juga Bapak Ibu, selain SOP tadi untuk karyawan, dibutuhkan script, ya. Script ini maksudnya apa?
script yang bisa dalam bentuk kalau Bapak Ibu banner gitu ya, atau juga bisa dibuat dengan stiker untuk memfasilitasi outlet ya, edukasi untuk konsumen maupun karyawan. Ini penting Bapak Ibu ya. Atau kalau memang juga saya sih lakukan juga ada namanya Q&A ya. Kita selalu ada evaluasi, tanya ya, terus juga bikin kuesioner untuk konsumen. Ini penting juga karena kita ingin tahu kualitas layanan kita seberapa ya. Karena ada beberapa hal yang nggak bisa dinilai Bapak Ibu. Pelayanan yang dilakukan oleh si karyawan di outlet itu berbeda-beda. Tipenya karyawan pun berbeda-beda. Sehingga kita harus benar-benar evaluasi. Dia cocok di mana. Ada karyawan saya yang bisa setrikanya luar biasa. Ada yang lipatnya luar biasa. Ada yang lipat setrikanya luar biasa juga. Bisa dua-duanya. Ada bahkan satu karyawan saya yang bisa benar-benar dia buka mesin. Bukan buka mesin yang kayak maintenance enggak ya. Untuk bersihkan kayak bagian belakang ya. Terus kalau ada boiler terkendala rusak itu ada yang bisa benerin. Ya, jadi karyawan saya tuh ada juga yang multitasking Bapak Ibu ya. Ada yang sampai 3 project dia bisa lakukan. Dan kalau ada kendala dia bisa lakukan juga. Memang nggak mudah carinya, tapi warning Bapak Ibu, hati-hati juga ya, karyawan yang berpengalaman tinggi riskan untuk perat juga, sehingga kita perlu benar-benar SOP yang kuat ya, yang betul-betul bisa menjaga outlet Bapak Ibu ya. Terus kedua, kalau bisa adakan, sekarang kan kita tahu ya selama COVID semua protokol kesehatan dijalanin dan adanya multimedia learning kalau bisa Bapak Ibu ya. Kita biasanya kadang ya udah tolong absen. Tandanya absennya karena sana ada WA gitu ya, WA-nya juga bisa video call. Mereka biasanya dari outlet itu WA ya, kita ingin tahu. Terus ada standar-standar yang mereka harus capture, report, kayak kita bisa diinfo ya. Kita ada satu handphone yang namanya handphone CS yang memang mereka selalu report di sana. Ini penting Bapak Ibu ya, karena jangan sampai dicampurkan juga ya handphone outlet dengan handphone kita pribadi. Ya, tadi media learningnya pun bisa dalam bentuk foto, ya, audio, juga video, itu tergantung. Tapi ini akan kalau saya katakan ini akan menjadi tolak ukur. Karena setelah itu dilakukan, Bapak Ibu perlu role play, ya. Karena khususnya karyawan-karyawan yang baru, kita tahu ya, mereka belum punya pengalaman, mereka bisa belajar di outlet-outlet yang berpengalaman. Yang tentunya kita udah uji, tes, ukur, dan mereka sudah benar-benar siap gitu ya. Bukan hanya secara skill, secara knowledge, bahkan mereka, kita tahu juga, kita harapkan mereka benar-benar bisa jujur di sini, ya. Oke, mungkin itu Bapak Ibu yang saya bisa sampaikan ya. Ini udah 1,5 jam. Tadi kalau nggak salah ada pertanyaan yang mungkin saya akan bahas juga. Nah ini dia. Tadi kan ada pertanyaan tentang dari Laundry Shop 88 ya. Bagaimana menentukan SOP yang benar dalam laundry? Bapak Ibu di sini pastikan dahulu konsep yang ada di outlet Bapak Ibu itu seperti apa, ya. Tadi saya di awal sudah jelaskan bahwa tidak semua konsep yang saya baru saja berikan itu cocok untuk bisnis laundrynya Ibu, Bapak ya. Yang mana ini saya katakan dedicated untuk mesin coin laundry atau yang self service atau full service. Tapi kalau Bapak Ibu yang contoh kan ada juga laundry hotel atau laundry yang memang dedicated untuk gabungan, ada juga Bapak Ibu. Bahkan ada yang nggak pakai mesin. Ini kan pasti beda SOP-nya. Bahkan ada juga laundry yang memang dibuat bahkan bisa antar jemput. Itu kan banyak sekali. Itu fasilitas. Tapi pasti SOP-nya akan berbeda, ya. Karena kenapa saya katakan seperti itu? Karena SOP yang saya lakukan semuanya terpusat di satu titik di outlet. Dan semua dipantau oleh CCTV dan kita pagari dengan SOP yang kita berikan untuk konsumen. Ini dia. Jadi kalau ditanya menentukan SOP yang baik, pastikan Bapak Ibu punya dulu konsepnya seperti apa, baru diterapkan ya. Kalau mungkin dari yang saya tadi contoh katakan, contoh kecil aja, self service. Self service itu kan mereka nunggu ya, mereka nunggu. Ada kejadian Bapak Ibu ya, di satu outlet saya yang memang self service dan pakaiannya nggak diambil-ambil, karena setelah dia self service dia bayar, dia sampai tinggal mungkin lebih dari 45 menit sampai hampir 1 jam lah ya. Outlet bingung Bapak Ibu, karena mesin contoh hanya 5 gitu ya, contoh 5 pakai 1 sampai 2.
pakai 2 nih Bapak Ibu. Sementara waktu washer itu kan hanya 27 menit seandainya gitu ya. Jadi kita udah buang waktu 30 menit nih untuk mencuci yang lain. Biasanya kita kasih standar ya. Tadi di SOP konsumen saya udah katakan, lebih dari 1 jam itu akan dikeluarkan oleh karyawan kita dan kita tidak bertanggung jawab atas bajunya. Agar konsumen ini aware Bapak Ibu, mengerti ya. Jadi contoh kecil. Jadi kalau contoh lagi yang mungkin untuk laundry yang diantar jemput, pasti kan ada SOP-nya. Yang di apartemen ada SOP-nya. Itu harus dibuatkan treatment khusus. Bahkan kalau Bapak Ibu tahu di M Town depan Sumarekon Mall ya, kita ada buka di sana beberapa outlet ya. Ada satu konsep yang dibuat benar-benar self-service bisa, full service bisa. Jadi dia 24 jam. Karena planogramnya itu dibuat ada satu tempat yang khusus setrika dan itu bisa dikunci. Ini juga unik Bapak Ibu, bagus ya. Kenapa saya katakan bagus? Karena jadi dua konsep ini dikolaborasi dan pada saat Bapak Ibu seandainya sudah selesai nih, seandainya jam 6 selesai, jam 7 selesai, dia bisa 24 jam. Itu ada aturannya dan semuanya pakai yang namanya UWash. Ya, aplikasi untuk self service Bapak Ibu yang bisa nanti top up, bayar pakai M-Banking, pakai OPPO. Semua udah integrated. Jadi si konsumen pun sudah dikasih SOP yang khusus cara penggunaan mesin dengan di handphone seperti apa. Seperti itu ya. Jadi kalau Bapak Ibu yang mau tanya silakan ya. Ini saya berikan sekarang sesi untuk tanya jawab. Dan ini juga akan melindungi outlet Bapak Ibu dari kadang ada Bapak Ibu ya yang kita tahu ada orang yang memang mencoba untuk ya banyak lah, nggak banyak lah saya katakan ya, tapi ada aja dan kita harapkan sih tidak terjadi yang namanya kayak contoh ada pernah Bapak Ibu ya katakan bajunya luntur gitu, bajunya robek, baju saya ini 20 juta, gimana Bapak Ibu? Kalau Bapak Ibu tidak pakai SOP yang jelas, bagaimana bisa kalau dikatakan tuh bisa memberikan servis kepada konsumen yang seperti ini ya, yang padahal sebenarnya ia mungkin dengan sengaja. Tapi kalau yang saya berikan tadi di awal dijalanin semua, karena ini saya pernah terjadi di 2 outlet saya Bapak Ibu ya, terpisah di tempat yang berbeda. Dan ada juga satu yang kelalaian karyawan Bapak Ibu. Dan kita udah jelaskan kok, kalau memang itu terjadi karena kelalaian karyawan, kita hanya ganti biasanya 10 kalinya dari total cuciannya yang ia bayar ya, itu kita tulis juga. Dan itu di depan kita jelaskan Bapak Ibu. Dan itu tersentral semuanya sama, nggak beda-beda ya. Ini penting Bapak Ibu karena kita pun juga perlu menjaga hal-hal yang kita tidak inginkan ya. Karena ada sampai juga ya yang sampai dibawa kasus sampai ke pengadilan gitu ya, dan kita tidak harapkan seperti itu. Maka dari itu sekarang kita buatkan SOP yang jelas. Nah ini Bu Teti ya, thank you Bu Teti sudah join. Menyimak kok, salam kenal dari kami Lila Laundry, banyak belajar sharingnya. Oke. Dan ya saya harapkan juga dengan sharingnya ini bisa berbagi Bapak Ibu. Tentunya saya pun masih belajar ya. Dari beberapa IG live yang saya lakukan, ini sebenarnya saya juga belajar pengalaman dari investor-investor saya outlet saya sendiri, outlet owners ya, bahkan yang di luar kota ya, untuk menyemangati Bapak Ibu ya. Kita tahu semua di era Covid ini semua ya enggak semua bisnis sih, tapi sekarang keadaannya kan sudah new normal ya. Saya pun juga akan coba mendevelop lagi outlet baru nih Bapak Ibu yang mungkin akan buka enggak di bulan ini sih, bulan depan mungkin ya, karena lagi nego untuk harga sewa. Dan ini momentum Bapak Ibu, karena harga sewa itu bisa dinego sampai luar biasa, bahkan bisa sampai bulanan Bapak Ibu bayarnya. Jadi keluar ke topik nih ya. Jadi kalau Bapak Ibu bisa bulanan, itu sama halnya Bapak Ibu udah nggak perlu bayar sewa. Karena kita tahu laundry yang memang kita sudah bisa hitung Bapak Ibu ya, HPP-nya, sewanya, amortisasi ya, mesinnya, serta HPP operasional cost, structure cost-nya semua kita bisa lihat, dan itu sangat mudah ya menganalisanya. Kalau Bapak Ibu yang bahkan saya ada berikan beberapa contoh case real omset Bapak Ibu dan perhitungan untuk P&L-nya gimana, karena itu mudah sekali ya, sangat simpel. Nah, kita harap Bapak Ibu semua yang ada
yang kita buatkan SOP ini juga sudah kita cantumkan di dalam satu slide ya, yang mana setiap pembelian mesin paket khususnya kita selalu kasih kepada investor Bapak Ibu, dan itu banyak sekali ya, karena nanti ada beberapa hal yang memang tidak semua harus diketahui karyawan ya. Contoh di mesin, kita tahu mesin ini sebenarnya kan ada settingannya Bapak Ibu ya, yang hanya boleh diketahui oleh owners ya, tidak boleh diketahui karyawan. Kenapa? Karena ada hal teknik-teknik khusus yang kita untuk mengecek, baik counter cycle ya, baik untuk pencucian free dan lain-lain ya. Hanya itu memang technical dan hanya owner yang diketahui, boleh mengetahuinya ya. Termasuk ada yang namanya kunci riset. Pastikan kalau Bapak Ibu beli mesin yang komersial itu ada kunci riset yang perlu dijaga ya, yang benar-benar kita bisa optimalkan untuk memang untuk setting mesin ya. Oke, nah terus juga Bapak Ibu tadi saya sampaikan, Bapak Ibu harus benar-benar pastikan tes ukur sampai role play karyawan ya. Bahkan saya sengaja di beberapa outlet ada yang dekat rumah sana family ya, saya minta mereka cuci di sana ya. Untuk apa? Ada feedback Bapak Ibu, kita ingin tahu. Kita memang pada saat training sudah dites oke, tapi berjalannya waktu apakah itu udah betul-betul dijalankan juga. Contoh lipatan, setrika ya, sampai packing itu yang baik bagaimana. Saya juga sampaikan di YouTube saya, itu ada satu contoh packing yang bagus seperti apa gitu ya, setrika yang bagus seperti apa, saya juga contohkan. Dan beberapa training laundry, khususnya laundry koin ya, baik itu Mytech, LG, saya udah berikan, dan ya mudah-mudahan bermanfaat. Dan kalau memang ada tambahan atau komen, boleh Bapak Ibu sampaikan juga ya. Mungkin itu sih. Ada pertanyaan lain kah Bapak Ibu? Ya, jadi SOP di laundry udah banyak Bapak Ibu ya. Beda dengan SOP yang ada di beberapa bisnis lain. Ya, baik bisnis kafe, restoran gitu ya. Itu banyak dan luar biasa karena variannya banyak Bapak Ibu. Kalau di laundry itu hanya mesin. Bapak Ibu bisa lihat di belakang saya. Ini adalah satu konsep outlet ya Bapak Ibu yang kita buat. Ini mesin. Di sampingnya biasanya di tengahnya itu ada yang TV Bapak Ibu. Ya. TV di sini itu bisa dilihat menggambarkan untuk promosi, menggambarkan untuk edukasi karyawan, juga edukasi konsumen ya. Dan kita buat benar-benar ada lounge yang mereka bisa tunggu, bisa kita kasih wifi gitu ya Bapak Ibu, untuk mereka yakin mencuci di laundry yang memang benar-benar bukan hanya mesinnya bagus ya, tapi tempatnya juga bersih, nyaman, dan mereka di sana betul-betul bisa mengakses baik internet gitu ya, baik jadi tempat nongkrong. Walaupun sama COVID sekarang dibatasi Bapak Ibu ya, ya tapi di laundry sekarang ya sudah tidak terlalu apa ya, kalau saya katakan sudah benar-benar normal sih. Secara omset pun sudah mulai Bapak Ibu ya, dari yang saya ada beberapa outlet juga yang turun, ada yang stabil ya. Itu yang turunnya pun sekarang udah normal, rata-rata udah mendekati 90% lah dari omset real yang di awal sebelum COVID. Dan di luar kota pun sangat luar biasa sekali Bapak Ibu ya, di Pekanbaru, di Medan, di Padang, nah ini Bali yang belum ya, karena project Bali cukup banyak juga Bapak Ibu yang ke hold ya. Bahkan kita akan buka terbesar di Bali Bapak Ibu, mungkin 20-40 set ya. Dan ini akan membuat satu benar-benar konsep laundry yang nyaman ya, yang memang benar-benar sudah direncanakan dan mesinnya cukup. Ya, banyak yang mengira, wah apa 3 aja, 4 aja. Iya sih, nggak apa-apa Bapak Ibu untuk awal. Tapi kalau Bapak Ibu sudah tahu bisnisnya dan memang akupansinya besar sekali marketnya di sana. Contoh ada ya di Canggu itu 8 set mesin seperti yang di belakang saya, itu luar biasa sekali Bapak Ibu, bisa cek di sana ya. Terus saya juga akan pasang nanti di depan di Kute, ya mungkin 5 menit dari bandara ya. Itu akan terbesar, salah satu yang terbesar bukan terbesar di Bali ya. Kalau di Indonesia ya mungkin ada yang akan lebih besar lagi nih. Kita sedang planningkan Bapak Ibu ya. Oke, mungkin itu yang saya dapat sampaikan ya. Kalau Bapak Ibu yang mau tanya bisa tanya ya.
mungkin di luar topik pun tidak apa-apa, karena Bapak Ibu tahu ya di laundry tidak banyak ya. Sorry saya pakai masker karena di sini protokol kesehatannya di Starbucks harus pakai masker. Karena saya ada appointment lagi dari sini ya. Oke. Nah, thank you Optimum ya. Oh, ini dari Bali ya, Pak Abi. Terus juga Alice Laundry, thank you sudah join. Ya, ini ada yang dari luar kota juga Bapak Ibu ya. Nah, ini oke. Ya. Ya, bagi Bapak Ibu yang mau tanya boleh ya. Di luar topik pun juga tidak apa-apa. Karena kenapa saya sharing ini Bapak Ibu? Kenapa saya sharing tentang KPI dan SOP ya, monitoring? Karena ini yang cukup membantu saya Bapak Ibu, meng-create dari satu outlet ke dua outlet sampai seterusnya. Kita merasa terbantu, walaupun kita tahu ada masalah yang sangat luar biasa, di mana semua bisnis lah, karyawan itu tidak mudah ngaturnya, ya. Bahkan di laundry itu bisa turnover cukup tinggi, ya. Makanya dengan adanya laundry, bahkan owner saya sendiri pun ada contoh ya, yang sampai punya 4 titik 24 jam dijaga oleh 2 orang. Kenapa? Karena benar-benar SOP-nya sudah dibuat dengan baik dan betul-betul itu bisa mesinnya juga kan support. Jadi untuk self service. Pak, gimana kok nggak disetrika? Ada sih yang setrika Bapak Ibu, kita sediakan colokan, kita kasih setrika listrik 2, dia setrika sendiri. Pak, itu kena cas nggak? Nggak kena. Ya, itu ada contoh di City Park, Bapak Ibu bisa lihat ya. City Park Jakarta ya, belakang kantor kami yang lama, yang sekarang pun masih ada kantor ya. Nah, Bu Teti ada tanya ya, saat ini untuk outlet yang full service, bagaimana menghitung jumlah kebutuhan karyawan, apakah disesuaikan dengan jumlah kebutuhan mesin? Nah ini dia ya, ini salah satu konsep yang mungkin saya harus ada yang perlu saya tanyakan nih kepada Bu Teti. Jadi konsep ini kan benar-benar full service nih ya. Terus kebutuhan karyawan disesuaikan dengan jumlah mesin, ini harus dievaluasi dulu ya. Contoh gini, kalau Bapak Ibu ini kalau boleh tahu konsepnya hanya full service ya Bu Teti ya, tidak ada self service ya. Apakah ada juga yang namanya delivery? Ya, yang delivery mungkin kalau kalau Ibu Teti seandainya hanya menggunakan konsep full service, perlu dihitung seperti ini Bapak Ibu, karena produktivitas karyawan ya, karena kan ini full service sampai setrika ya, dan biasanya ini kan juga tergantung daerahnya nih Bapak Ibu, harganya pun juga pengaruh ya. Jadi saya bisa hitung, kalau yang saya pernah hitung di Coin Laundry nih, ini contoh di Coin Laundry. Kalau di mungkin saya nggak bicara mesin di sini ya, apapun lah ya, karena kan tujuannya saya buat SOP KPI ini untuk bisa membuat konsumen antri, itu yang paling penting ya. Full service dan ada delivery, Bapak Ibu perlu perhitungkan, karena kalau yang saya hitung di Coin Laundry ya, itu HPP untuk operasional ya, jadi kayak deterjen, gas, listrik, chemical gitu ya, itu nggak lebih dari 8.000, maksimum 10.000 untuk sekali cuci sama kering. Jadi kalau seandainya Bu Teti ini menghitung produktivitas karyawan, harus dihitung, karena ada banyak cara, banyak metode, bahkan di YouTube banyak juga tuh ya, saya lihat ada beberapa yang memang menjelaskan tentang bagaimana membuat metode SOP untuk produktivitas karyawan. Karena penting sekali Bapak Ibu ini melihat satu, Bapak Ibu juga bisa fokus bukan hanya di outletnya, tapi pengembangan. Karena ini contoh ya Bapak Ibu ya. Saya pada saat buka 1 agak kesulitan karyawan. Saat buka 2 sampai 3, saya akan sangat mudah sekali untuk kalau karyawan pun resign, dua-duanya pun saya udah punya cadangan stok. Ya. Dari yang outlet 1, karena saya udah dedicated untuk mesinnya itu benar-benar bisa operasional dengan karyawan 1. Jadi kalau Bu Teti case-nya mungkin self service kok. Oke. Saat ini untuk full self service ya. Bagaimana? Nah, ini dia. Kalau untuk self service saya udah katakan tadi,
KPP operasionalnya itu nggak sampai 10.000 lah, 8.000 udah betul-betul optimum, udah dihitung air semuanya Bapak Ibu. Jadi kalau seandainya di sini ditanyakan karyawannya untuk self service itu sebenarnya paling banyak 2 untuk beberapa outlet. Jadi sebenarnya kalau self service itu Bapak Ibu, saya contoh ya di Bali ya. Di Bali itu 100% self service. Di Sunset Mall ya, itu juga saya juga ada saham di sana ya. Jadi di sana dibuat 100% tanpa benar-benar ada karyawan yang standby. Sebelum Covid itu 24 jam. Ini contoh ya Bu Teti ya. Dan di sana memang kita tidak pakai gas ya, pakai listrik full. 5 set itu full. Jadi memang di awal kita keluar biaya 27 sampai 30 juta ya untuk listriknya aja. Dan itu dijaga hanya 1 karyawan. Karena kebenaran di Sunset itu kita masih pakai pending coin. Jadi mereka masukkan uang keluar koin gitu ya, kita buat seperti itu. Dan sebentar lagi mungkin kita akan ganti ke UOS Bapak Ibu. Karena mereka benar-benar cashless, nggak ada bentuk fisiknya. Kalau koin kan masih ada fisiknya Bapak Ibu ya. Itu khususnya Bu Teti. Karena kalau koin pada saat dia penuh, habis kita harus ambil, uangnya pun di pending coinnya harus ambil ya. Ini yang kadang merepotkan. Oh ya, thank you nih Pak Apik juga sudah join ya. Pak Hajar, Bu Purnama juga sudah join, thank you. Jadi ini dia Bu Teti, menghitungnya adalah yang tadi. Kalau nanti Bu Teti kurang jelas, saya ada hitungan per detail washer dryernya ya di beberapa brand, nanti saya bisa kirimin agar Ibu bisa hitung dengan produktivitas karyawan. Tapi kan kita tahu Bu, karyawan juga salary dan uang makannya kita juga udah tahu kan di laundry seperti apa, karena biasanya kan statusnya hanya ibu rumah tangga ya, kita nggak perlu yang high level dia sampai SMK, kuliah, itu nggak perlu. Yang biasanya ibu rumah tangga ya yang kita tahu. Dan saya biasanya porsinya pun saya buat lebih besar malah di uang makannya ya. Kenapa? Karena saya mau mereka rajin ya, mereka rajin karena di sini kan bukan hanya kayak jaga, tapi mereka butuh juga satu service ya, satu hal apa ya, kalau saya katakan mereka kalau disiplin, mereka rajin, mereka akan dapat lebih dari UMR. Kita harapkan gitu, apalagi sampai target ya. Seperti itu Bu. Jadi kita selalu menghitung dulu cost-nya memang, dan kita buat beberapa program untuk promosi, salah satunya full service ya. Jadi dan kalau ditanya jumlah mesin dan karyawan, kalau self service kita sarankan minimal sebenarnya ya Bapak Ibu, bukan karena saya jualan mesin, enggak. Saya sarankan karena juga saya contoh pakai ya, itu minimal sebenarnya 6 sampai 8 minimal. Karena saya dari yang buka 4, 5 ya sampai sekarang ada yang 8, itu pengaruh Bapak Ibu. Karena kecepatan itu sangat pengaruh. Saya selalu contohkan gini Bu Teti khususnya ya. Saya dulu pernah di Alfamart Bapak Ibu. Kenapa Alfamart atau Indomart selalu mau buka minimal 2 ruko, tidak 1 ruko? Kenapa Bapak Ibu? Karena mereka udah mempersiapkan. Apabila ada juga maksudnya partner atau kompetitor yang betul-betul ada di sampingnya, mereka udah siap. Siap secara apa Bapak Ibu? Siap secara kapasitas, siap secara produksi, siap secara varian barang, ya equipment semuanya, termasuk untuk seperti flow display, ya wing state, itu adalah other income banyak sekali Bapak Ibu yang bisa didapatkan. Ini yang saya lakukan juga ada di Outlet Laundry ya, 1, 2 itu ada yang sewa lagi di depannya saya, bisa dengan boba atau apa gitu, kita dapat income lagi Bapak Ibu, yang padahal kita sewanya juga per bulan. Jadi ini penting Bapak Ibu benar-benar kondisikan. Kita tahu laundry banyak sekali ya. Dan saya sering cerita ini, ada satu laundry saya dikelilingi oleh 17 laundry Bapak Ibu. Tapi saya pasang harga paling mahal, tapi tetap paling bagus. Kenapa? Karena yang tadi, karena kita tahu ya, karena mesin pasti memang diutamakan. Karena kecepatan saya itu melebihi dari yang lain. Kalau yang lain bilang, Pak besok ya, saya bisa hari ini, bisa siang ini, karena saya bisa atur ritmenya. Ya, oke, seperti itu ya Bu Teti.
Nah ini Laudisha pada yang tanya, ada paket promonya Pak, minimum berapa mesin dan luasnya? Nah, paketnya kita ada Bapak Ibu ya. Saya di sini nggak bahas jualan soalnya. Nah, yang Bapak Ibu nanti bisa searching sendiri ya di brandnya kita ada ya di LG maupun di Mytek dan beberapa brand lain ya, Go dan seterusnya. Bapak Ibu bisa lihat khusus untuk paket-paket pemula ya, karena ada beberapa paket yang disediakan. Satunya ada paket yang self service, paket full service, bahkan paket wet cleaning pun ada ya. Jadi yang Bapak Ibu mau cuci satuan pun ada. Bahkan yang sampai industrial pun, hotel, rumah sakit itu juga kami siapkan. Cukup lengkap sih, tapi memang Bapak Ibu harus sesuaikan dulu dengan market ya. Kayak contoh saya ada mau buka di mana? Di Semarang kemarin baru aja buka ya. Kalau Bapak Ibu punya tempat yang middle up, saran saya memang perlu mesin yang betul-betul bagus. Apalagi di sana udah ada mesin yang sama Bapak Ibu ya. Tip dari saya, Bapak Ibu minimal sama atau lebih besar, itu paling bagus. Dan Bapak Ibu harus jangan hanya satu konsep di satu outlet. Jadi maksudnya kenapa? Bapak Ibu terus perlu kolaborasi, entah itu ada cafe, entah itu ada apapun lah ya, yang bisa mensupport bisnis Bapak Ibu. Karena sekarang kan harga sewa cukup tinggi. Walaupun kita tahu ya di COVID sekarang itu banyak harga yang sedang turun nih Bapak Ibu ya. Jadi kita bisa lebih mudah untuk bisa melakukan negosiasi, yang tentunya akan membantu kembali lagi untuk pengembangan bisnis. Ya. Oke, waktunya udah sebentar lagi. Oke, udah sekitar 3 menit lagi. Saya simpulkan Bapak Ibu ya. Kembali lagi saya kenapa membawakan SOP dan KPI ini penting untuk Bapak Ibu para pemilik laundry bisnis khususnya ya. Dan saya cerita tentang SOP koin maupun yang self service. Tapi apapun Bapak Ibu, bisnis laundry yang Bapak Ibu punya sekarang ya, entah berbeda varian, berbeda mesin, berbeda apapun, satu hal Bapak Ibu, kita tetap harus jaga service level. Itu paling penting ya, karena kita di bisnis service ya. Pada saat Bapak Ibu kuat di sini, Bapak Ibu punya karyawan yang memang dedicated, bagus, disupport mungkin dengan mesin yang memang juga berkualitas ya. Pastikan Bapak Ibu kalau saya bilang buat plasma. Jangan hanya satu outlet ya. Karena Bapak Ibu nanti akan menemukan kalau udah 1-2 dibuka tempat yang gak berjauhan itu tetap masih bagus kok. Karena bisnisnya itu kebutuhan sehari-hari. Demikian dari saya Bapak Ibu, semoga sedikit sharingnya tentang KPI, SOP dan monitoring karyawan bisa bermanfaat. Dan sampai jumpa lagi dengan saya Gustian. See you. Thank you semua.